Xiao Yan berdiri di kehampaan, menatap pasukan Taiksu yang luas yang membentang hingga cakrawala seperti gelombang hitam. Itu bukan sekadar pasukan, tetapi arus deras yang menghancurkan yang terdiri dari pecahan bintang dan boneka yang tak terhitung jumlahnya. Kemanapun ia lewat, bintang-bintang meredup, dan teknik penunjang kehidupan digunakan untuk membunuh mereka semua, gumam Xiao Yan pada dirinya sendiri. Api merah gelap berkobar di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, menyerap esensi bintang yang sedikit di sekitarnya sampai jantung roh primordialnya memerah dan terbentuk kembali di antara alisnya. Tanpa basa-basi lagi, Xiao Yan berubah menjadi meteor merah tua, menyerbu langsung ke arus hitam tak berujung itu. Seorang jenderal musuh di kubu Taiksu, mengenakan baju besi dewa kekosongan emas gelap, meraung, memerintahkan ribuan prajurit Taiksu untuk menyerbu maju seperti gelombang pasang. Namun, mereka disambut oleh cahaya merah tua yang luar biasa, yang tampaknya tidak signifikan, namun berkilat seperti kilat, yang menghancurkan setiap sosok yang disentuhnya menjadi awan kabut darah. Seperti dewa pembantaian yang rakus, dia menerjang ke atas melawan arus. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ribuan prajurit Void berubah menjadi abu. Setiap bintang yang dilewatinya menguapkan gelombang hitam di atasnya. Void, melalui pembantaian, menjara esensi bintang, lalu menggunakannya untuk memelihara boneka. Ini adalah metode yang sangat kejam dalam menggunakan perang untuk mempertahankan perang. Xiao Yan merenung dalam hati, matanya semakin dingin. Kabut darah naik, dan esensi bintang yang pekat mengalir ke tubuhnya seperti sungai yang mengalir ke laut. Bintang pertama dan kedua di antara alis Xiao Yan mengembun kembali menjadi Jupiter. Meskipun ini akan melibatkan kesulitan membangun kembali, setiap bintang yang hancur dan mengembun kembali menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dengan cara ini, meskipun lebih lambat, ini adalah satu-satunya cara untuk memperkuat tubuh fisiknya. Jumlah prajurit Void yang dimusnahkan terlalu banyak, dan energi yang terkumpul di antara alis Xiao Yan hingga mengembun menjadi 9 bintang. Namun, Xiao Yan tidak mencoba untuk menembus alam leluhur, melainkan memilih untuk menghancurkan bintang lagi. Dengan kekuatan penghancuran bintang, Xiao Yan menyapu bersih prajurit Void seperti belalang. Namun, tampaknya tidak peduli berapa banyak yang dia musnahkan, jumlahnya tidak akan berkurang tetapi malah bertambah. Jelas bahwa teknologi Minghe dari Void telah menembus lagi, menggandakan kecepatan kelahiran prajurit Void ini. Oleh karena itu, selama Void memiliki sumber daya, ia dapat melahirkan tanpa henti. Sementara Xiao Yan memulihkan diri dan berkultivasi lagi, di bagian lain dari Void musim dingin, sesosok putih dan awan ungu hitam bergerak cepat. Sambil membunuh, Xiao Yan juga mendekati klon jangkrik emas. Dia tidak bisa tidak khawatir bahwa jika penguasa Void mengejarnya, itu akan sangat merugikannya. Meskipun kemungkinan Void Lord mengejarnya sangat kecil, bukan karena dia tidak cukup kuat, tetapi karena Void Lord terlalu berhati-hati dan tidak akan mengejarnya secara pribadi, tetapi jenderal-jenderal Void lainnya mungkin berbeda. Namun, Wulong dan Ye Tian ada di sana untuk melindunginya. Tidak perlu terlalu khawatir, tetapi Xiao Yan mengamati para prajurit Taiksu ini di sepanjang jalan, dan mereka tampaknya telah mengubah strategi mereka. Setelah dibantai, mereka tidak lagi berkumpul dalam jumlah besar tetapi menyebar, mungkin menunjukkan bahwa seluruh kampanye Sensi telah runtuh. Dia bertanya-tanya apakah tim pemberani masih aman. Tepat ketika klon jangkrik emas duduk bersila di atas kepala naga hitam, dengan Ye Tian dengan enggan mengawalnya, ruang tempat mereka berada tiba-tiba mengeras, seolah-olah kehampaan telah membeku. Ye Tian dan naga kabut tampak membekukan ruang dan waktu, keduanya tak bergerak, sementara pupil klon jangkrik emas tiba-tiba menyempit. Kemudian, suara retakan muncul di kehampaan yang sunyi. Sebuah celah hitam pekat terbuka paksa di kehampaan. Segera setelah itu, sebuah cakar besar berwarna abu-abu gelap, menutupi langit, muncul darinya. Cakar itu diselimuti aura kematian dan hukum kehancuran yang sangat pekat. Kuku-kukunya seperti puncak gunung terbalik,
memancarkan ketajaman yang mencekik. Targetnya tampak seperti wulong yang besar, tetapi setelah pemeriksaan lebih dekat terhadap kesempatan yang dipilih, ternyata itu adalah klon jangkrik emas Xiao Yan yang duduk bersila di atas kepala wulong. Pada saat itu, waktu seolah lenyap sepenuhnya. Bahkan makhluk kuat seperti naga kabut dan Ye Tian pun tak berdaya karena tekanan yang luar biasa ini. Semua kekuatan mereka membeku. Pupil klon jangkrik emas itu tiba-tiba menyempit. Badai berkecamuk di hatinya. Makhluk apakah ini? Mungkinkah berasal dari kehampaan? Sementara itu, di sisi lain medan perang kehampaan timur, ratusan prajurit Taiksu di sekitar tubuh utama Xiao Yan langsung berubah menjadi kabut darah. Melanjutkan persiapan, mereka mulai membangun kembali kultivasi mereka. Tiba-tiba, gerakan mereka menjadi sinkron. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan cahaya bintang yang baru saja mengembun di antara alisnya berkedip-kedip dengan intens. Api merah gelap menari-nari liar di matanya. Sesuatu telah terjadi pada klonnya. Wajah tubuh utama Xiao Yan pucat pasi. Melalui hubungan mental mereka, dia jelas merasakan tekanan hidup dan mati yang ekstrim yang terpancar dari klon jangkrik emas itu. Mungkinkah ini juga seseorang yang diundang Susu? Jika kekuatan seperti itu ada, mengapa membuang waktu denganku, terutama dengan menyerang sekarang? Xiao Yan segera menyadari bahwa kekuatan ini tidak berasal dari Void. Jika tidak berasal dari Void, mengapa kekuatan itu begitu tepat mengunci klonnya, dan bahkan bukan dirinya yang sebenarnya. Sebaliknya, kekuatan itu menuju ke arah klon. Mungkinkah auranya bocor setelah menyerahkan menara roh Void bintang ungu kepada klon jangkrik emas, dan itu terdeteksi. Sejauh yang Xiao Yan ketahui, Raja Alam Dewa Kekacauan telah mencari keberadaan yang menakutkan itu. Sekarang, satu-satunya koneksi adalah dengan makhluk itu. Di tempat klon jangkrik emas berada, cakar raksasa abu-abu gelap, yang membawa aura kehancuran, berada kurang dari 100 kaki di atas kepala klon. Bayangan kematian telah membayangi. Namun, pada saat kritis ketika cakar raksasa itu hendak menyentuhnya, Xiao Yan sama sekali tidak mampu melawan. Hanya satu nama yang tersisa di benaknya, jika dia bisa menyelamatkan klon jangkrik emas sekarang, itu adalah dirinya. Dia bahkan tidak bisa mengaum seperti Zhenwu. Ia hanya bisa mencoba memanggilnya dengan jiwanya. Namun, pada saat itu juga, aura kuno dan tak terbatas melonjak seperti bendungan yang jebol, merobek celah besar di ruang waktu yang mengeras. Sosok kolosal perlahan muncul dari kehampaan yang runtuh. Kepala naga yang megah, dengan dua kumis panjang yang menjuntai, mulutnya melambai di udara, bergerak bahkan tanpa angin. Sepasang tanduk yang mengesankan menghiasi kepalanya, seperti pedang yang menembus langit, matanya berkilauan dengan aura ilahi yang memikat, seolah mampu menembus zaman. Tubuhnya seperti kura-kura yang sangat berat, cangkangnya yang tak dapat dihancurkan dipenuhi bekas luka dan tanda waktu. Setiap tanda seolah mencatat masa lalu yang jauh penuh dengan perubahan nasib dan pertempuran berdarah. Di belakangnya melingkar seekor ular piton raksasa yang ditutupi sisik biru muda, lidahnya menjulur, setiap napasnya memancarkan tekanan mengerikan yang mengguncang bahkan para dewa dan manusia. Zhenwu tertawa terbahak-bahak yang seolah mengguncang seluruh Laut Timur. Menghadapi cakar besar berwarna abu-abu gelap yang menutupi langit, dia langsung menghadapinya dengan tubuhnya yang sebesar gunung dan menyerupai tempurung kura-kura.